Ya. Selamat pagi, sabahul khair. Jawabannya Sabahun nur. sabahun nur. Selamat siang. Naharuka Sa'id. Naharuka sa'id. Terus apa namanya? Sa'id Mubarak. Nah, jawabannya Sa'id Mubarak. Mubarak. Selamat sore. Lailatuka sa'idah. Masaul khair. Oh, masa. Jawabannya Masaul nur. Masaun nur. Selamat malam. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Jawabannya Sa'idatun mubarakah. Jamil. Oke. Ditanya sekarang. Bagaimana kabarmu? Bahasa Arabnya? Kaifa haluka. Kaifa haluka. Oke, jawabannya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi khair, alhamdulillah. Oke, saya tidak dalam keadaan baik. Lastu fi halatin jayyidah. Lastu bi halatin jayyidah. Al kullu syai'in ala ma yuram. Dijawab Naam. ala ma yuram. Terima kasih sekarang. Syukron. Terima kasih. Syukron. Terima kasih banyak. Syukron jazilan. Syukron jazilan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Jazakallah. Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memberkahimu. Barakallahu. Barakallah, jamil. Jamil. Ya. Respon terhadap ungkapan terima kasih ya, sama-sama. Wa iyyaka. Afwan. Afwan kalau sama-sama. Ya, begitu juga denganmu. Wa iyyaka. Wa Wa iyyaka. iyyaka. Buat kewajiban nggak perlu terima kasih. La syukron. Syukra ala wajib. La syukra ala Wajib. wajib. Jamil. La syukra ala wajib. Ya, semoga Allah memberkahimu. Allahu yubariku. Allahu yubariku fik. Jamil. Ungkapan selamat. Ini yang agak panjang kemarin. Selamat untuk kesuksesan. Semoga Allah memberkahimu. Barakallah. Selamat. Mabruk. Mabruk atau barak. Mantap atau bagus. Ajib. Hani'an lak. Boleh. Aku bangga kepadamu. Ana fakhurun bik. Jamil. Mabruk, mubarak, hani'an lak. Ana fakhurun. Oke. Responnya ini karena sama nggak perlu lah. Oke, selamat hari raya. Hari raya yang diberkahi. Idul Eid Mubarak. Hari raya yang bahagia. Idul Mubarak. Aidun Sa'id. Ya. Ingat-ingat. Diberkahi itu mubarak. Kalau bahagia itu Sa'idun. Semoga setiap tahun kamu dalam keadaan baik. Amin. Antum khair. Oke, biar keren dimatikan. Kullu am wa antum bi khair. Kullu am. Doa antum bi khair. Wa antum bi khair. Jamil. Oke, kullu am wa antum bi khair. Oke, ungkapan selamat untuk pasangan yang baru menikah. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Barakallahu lakum. Pernikahan yang diberkahi. Zawaj mubarak. Zawaj mubarak. Pernikahan yang bahagia. Zawaj sa'id. Selamat. Beribu-ribu selamat. Mubarak alfa, mabruk alfa, mabruk Mabruk alfa. Mabruk alfa, mabruk. Oke, selamat ulang tahun.
Id milad milad Sa'id. Sa'id. Ungkapan ketika menyambut tamu dan mengantar pulang tamu. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan sahlan. wa sahlan. Oke. Atau Marhaban. Marhaban. marhaban itu hai. Halo. Silahkan masuk. Tafadhal. Tafadhal Biddukhul. Silahkan duduk. Tafadhal Tafadhal dulu. Tafadhal bil Julus. permisi. Min fadlik. Min Fadlik. jaga panjang, anggap rumah sendiri. Nafarraf Sarraf. annaka fi manzilik. Tasarraf ka'annaka fi tasarraf ka'annaka fi Anaka fi munzilik. tasarraf ka'annaka fi manzilik. Ini untuk mengantar tamu pulang. Selamat jalan. Ma'assalamah. Sampai jumpa. Laliko. Saya senang bertemu denganmu. Ana Sa'idun sa'idun Ana sa'idun biliqa. Biliqa'ik. Ana sa'id biliqa'ik. Ana sa'id. Ana sa'id biliqa'ika. Saya bahagia bertemu denganmu. Oke, ungkapan dan doa terhadap orang yang sakit. Saya berharap kamu lekas sembuh. Ini agak panjang. atamanna laka sifaan al-ajil. Betul. Atamanna laka asyifa Ajil. Sekali lagi coba. Saya berharap kamu lekas sembuh. Ajil. Atamanna laka sifaan Al-ajil. Atamanna laka asyifa Asyifa. lekas sembuh ya. Atamanna laka Kalau yang nomor 2, lekas sembuh ya. Sifaan sifaan ajilan. Sifaan ajilan. Seperti itu. Sifaan ajilan. Ajilan. Ya, mengungkapkannya juga semangat ya ke orang sakit. Kalau mengungkapnya sifaan ajilan sama aja, itu nggak memberikan semangat kayak gitu ya. Sifaan ajilan. Ajilan kayak gitu. Biar Sifaan ajilan. 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 kamu sudah terlihat sehat. Qad tabadu. Ta'du Oh, jaidan. ada tabadu jayidan. Jayid. Qad Semoga tabadu. Allah menyembuhkanmu. Allahu yasbik. Allah ya. Tasbih. Atau Taqatallah. Taqatallah. Tafakallah. Mantap. Oke. Sekarang perkenalan ya dalam bahasa Arab. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ismahuli an mu'arrifa. Ustadz, tampilannya nggak berubah di saya ya? Ya memang belum saya geser. Ismahuli. Ya. Ismahuli Saya memperkenalkan an diri saya. mu'arrifa. Nah, ini Apa namanya? Ismahuli. Nafsi. Ismahuli an Ismahuli an u'arrifa nafsi. tu'arifa nafsi. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Gimana? Ismahuli an Ismahuli Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismahuli Ismahuli tu'arifa nafsi. Oke, nama saya Ismi Ismi bisa dipanggil dengan adunani bi Dunani Nabi. Jamil. Saya tinggal di Askunu Nubi lebih tepatnya di bitahdid tahdidi fi bi fi saya seorang guru contohnya.
Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Kalau perempuan, ana Mudarrisatun. Mudarrisatun. Sekian dari saya. Kafani Kafani Bihada. Wani bihada. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ihtimam. Syukron ala Syukron alal ihtimam. Syukron alal lihtimam. ihtimam. Syukron alal lihtimam. Baik, tadi pagi tim kami sudah mengirimkan kuesioner ya ke teman-teman, yaitu kuesioner sederhana saja biar gampang dijawab. Bagian mana dari materi yang belum bisa difahami? Ya. Hafal belum Ustaz? Ya, kalau hafal itu seiring berkembangnya waktu, disuruh terus, ditugasi terus, insya Allah hafal sendiri. Apalagi kalau sudah 30 tahun ke atas ya. Untuk sengaja menghafal itu saya rasa jarang. Nggak seperti anak-anak lagi yang memang kalau disuruh hafalan dipaksa, gampang. Namanya masih anak-anak ya. Kayak gitu. Nah, ini kita buat konsepnya belajar kita itu nggak sengaja menghafal, ya, nggak sengaja menghafal. Jadi dengan bisa ditulis atau mendengar-dengar audionya atau videonya berkali-kali, diputar di mobil, diputar di rumah, jadi bisa hafal tanpa disengaja seperti itu, ya. Oke, baik. Sebelum kita besok ujian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, sobat tulis. Untuk beberapa materi ini, kalau untuk penjelasannya fahimtum, Fahimna. yang belum ini apa? Hafalannya. Hafalan. Besok Betul nggak? nggak boleh buka Ustadz ujiannya. Sebenarnya boleh. Besok yang uji insya Allah bukan saya. Mungkin nanti kalau gini saja ya. Jadi ujiannya jangan besok karena qadarullah ini kan om saya, adik dari anak dari kakaknya ayah saya itu meninggal. Kemarin sebenarnya meninggalnya 1 minggu yang lalu. Cuman saya nggak ada kesempatan hadir. Nah, tradisi di sini di daerah Sidoarjo itu kan ada 7 hari. Nah, saya besok rencananya setelah sholat Jumat sama ayah saya menyempatkan untuk datang ke sana, nyambung silaturahim. Nah, sebenarnya mau saya pasrahkan ke Ustadzah Ayu sama Ustadzah Rosi, tapi kok saya nggak lega kalau nggak saya uji sendiri gitu. Nanti juga takutnya nilainya nggak pas. Jadi kita ganti Sabtu, besok teman-teman masih bisa untuk belajar. Ya masih ada tenggat 1 hari. Seperti itu. Baik, mungkin dari materi ini ada yang ditanyakan? Ujiannya Sabtu pagi, Ustaz. Ujiannya ujian jam berapa itu? Nah, gini saja ya. Mau pagi atau malam? Malam. Malam aja Ustaz. Malam. Yang mau pagi ngelis pagi, yang mau malam ngelis malam. Saya ada nanti pagi. Ya, santai. Jangan di Zoom gitu ya Ustadz, ujian Ya, Zoom. nanti habis ujian lanjut kegiatan nggak masalah. Ya, ujian paling 10 menit ya. 10 Sambil lihat menit. catatan ya. Gimana? Sambil lihat catatan ya Ustadz. Iya, buka Ya, aja. insya Allah. Karena kan pertanyaan saya cepat nanti. Aduh. Nggak sempat lihat. Enggak, insya Allah gampang. Ya kan ini ujiannya bukan untuk lulus. Yang asa, iya Ustadz, yang asa itu. Itu masuk SMA, Uji masuk kuliah. kompetensi saja. Ustaz, bocoran soalnya Ustaz. Saya sudah bocorkan, nggak akan keluar dari ini. Tapi yang pasti nanti teman-teman saya suruh perkenalan, jelas itu. Itu jelas saya suruh perkenalan, ini saya sudah bocorkan. Masa teman-teman mau ikut-ikut ini? Kata guyonannya Kiai kan kayak gini. Lah, Pak Yai, ini soal ujian kok dibocorkan gimana? Ya nggak apa-apa, biarin. Orang soal dalam kubur saja udah dibocorkan lama, tapi banyak yang nggak bisa jawab katanya. Ustadz, itu untuk alamat atau tempat tinggal tetap bahasa Indonesia ya?
Kalau nggak bisa diarabkan di Indonesia saja kan, di Indonesia kan saja. Contoh kayak kemarin Pak Arif itu Rut gitu, lupa saya namanya. Itu ya udah disebut kayak gitu saja. Ya. Ya, saya berikan contoh, saya alamat lengkap ya. Saya alamat lengkap. Askunu fi Madinatil Majah. Wabitahdid ya kapan nama ndak melong kapan ya benak fi qaryati Kutornon fi ar-raqam ats-tsani 'asyar. Ar-raqam ats-tsani 'asyar. Nomor 12 seperti itu. Wabitahdid fi raqam ats-tsani 'asyar. Ana askunu fi Madinati Lumajang wabitahdid fi syari' Sunandar Priya Sudarmo qaryati Kutornon ar-raqam Tsani Asyar. Cari tadi itu jalan ya? Cari itu jalan besar. Arokem itu apa Ustaz? Rakam nomor. Oh. Rakam. Rakam Tsani Asyar. Ya, nomor 12. Papan tulis nomor berapa? Kantor papan tulis Rakam Tsalis Asyar. 13 karena adepnya rumah saya pas. Rumah saya kantor papan tulis. Jadi adep-adepan. Jalan tadi apa Ustaz lafaznya? Syari'. Syari'. Kalau jalan biasa, jalan kecil, tori. Jalan besar ya. Ini sahabat tulis. Penting ini ya, panjang pendek harus diperhatikan. Ini apa artinya? Khatib. Artinya adalah khatib Jumat. Khatib. Sampaikan. Bentar. Ragu juga saya. Habis. Nah, khatib itu ya yang berbicara. Khatib. Ini teman-teman pindahkan matnya sedikit saja. Khatib. Beda arti ya. Orang yang melamar. Oh. Khitbah. Khatib. Iya. Khatib. Yang beda cuma apa? Matnya saja. Tapi matnya jauh ya. Jangan sampai bilang, contoh ini suaminya jadi khotib ya. Posisi khotib, posisi suaminya. Suami kamu gimana? Lagi khotib di masjid. Tapi bilangnya lagi khotib. Lagi ngelamar di masjid. Masalahnya. Ya, ini bahaya ini. Apa namanya? Salah mat, salah panjang ini berbahaya. Syari', bukan syariah. Ya, syari'. Syari' Sunandar Priya Sudarmo Qaryah Kutornon Ar-Raqam Ats-Tsani Asyar. Torik tadi apa Ustaz? Apa? Torik. Jalan. Torik jalan, sama-sama jalan sebenarnya. Syariah tadi apa? Syari' jalan besar, torik jalan Lorong kali. nah, jalan kecil, jalan di gang-gang itu loh. Oh, gang. Torik. Oke, torik, syari' seperti itu. Kalau jalan tol, syari juga. Syari' tetap ikutnya syari'. Ya. Sebenarnya ada yang lebih ini, apa namanya? Soalnya apa namanya ini? Jalan tol putus dat. Jalan bebas hambatan. Ini bahasa Inggris sebenarnya. Highway. Iya. Kuburi. Jusrun. Mu'abbarun. Mu'barun. Itu jalan tol. Seperti itu. Nah, tapi kita bisa pakai syarif saja. Tapi ada emang yang tinggalnya di jalan tol? Oh, enggak ada ya? Kirain tadi artinya memang posisi tinggalnya di jalan tol. Pinggir jalan tol, sawah. Nah, mungkin kalau samping jalan tol mungkin ya.
Kalau di jalan tolnya bahaya. Baik, sobat tulis, kalau memang tidak ada yang bertanyakan, saya yang bertanya. Tanya Ustadz, Silakan. saya mau tanya nih, saya baru masuk ini. Ya. Apa Ustadz? Kalau misalkan bahasa Arabnya, saya tinggal di desa di dekat daerah pegunungan yang udaranya sejuk. Saya tinggal di desa. Anak fi qaryatin. Fi qaryat. Fil qaryat, di desa dekat pegunungan. Ya kan? Ya Ustadz. Ya. Oke. Saya tinggal nyari sejuknya nih. Qarib. Lupa saya sejuk. Sejuk. Gunung. Barid. Baridun. Barid itu dingin. Oh, dingin. Saya pernah dengar istilah sejuk. Barit apa ya? Barid dingin ya. Ini nggak apa-apa lah. Udaranya sejuk ya. Oke. Askunu, contoh ini, saya tinggal di desa dekat dengan pegunungan. Askunu fil qaryah. Askunu fil qaryati qaribatun minal jabali. Jabal. Apa tadi kata-kata selanjutnya? Yang udaranya sejuk. Yang udaranya sejuk. Minal jabali wal hawa'u barid. Wal hawa'u baridun, atau kita bisa pakai wa minal jabali baridun hawa'uhu. Itu dibalik, baridun hawa'uhu. Tapi ini aja yang paling populer. Askunu fil qaryati, atau boleh kayak gini. Askunu fil qaryati qaribatun minal jabal wal hawa'u baridun. Atau askunu fil qaryati al qaribati minal jabal wal hawa'u baridun. Jadi desa yang dekat dengan gunung, gitu kan? Desa yang dekat, kita bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang al-qaryati al-qaribati minal jabal. Al-qaribati minal jabal. Ya, dekat dengan gunung, ya, dekat dengan jalan. Askunu fi al-qaryati al-qaribati minasyari'. Seperti itu. Ya, saya tinggal di desa yang dekat dengan surga. Askunu fi qaryati al-qaribati minal jannah. Dekat kebun, jannah. Surga itu juga, jannah itu bisa berarti kebun. Tapi kalau untuk mengatakan kebun yang konvensional biasa itu pakai hadikoh. Hadikoh. Ya. Kebun binatang. Hadikotul hewani. Hadikotul hayawan atau junainatul. Hadikoti hayati. Junainatul hayawan. Hayawan atau hadikotul hayawan. Hadikotul hayawan. Junainatul hayawan ay hadikotul hayawan. Seperti itu. Junainatul hayawan, hadikotul hayawan. Saya tinggal di kebun binatang. Askunu fi junainatil hayawan. Saya ngapain juga tinggal di kebun binatang. Contoh saja. Seperti ini. Baik, mungkin. Yang masih jadi... Ustaz, ada yang tanyakan nih. Silakan. Lewat nanti. Saya kan kehadirannya enggak tertib ya. Jadi sangat butuh sekali hasil rekaman yang utuh dari awal hingga akhir. Ya. Supaya murojaah itu melihat ada di mana. Kalau saya lihat di grup yang ada itu cuman hanya pertemuan kedua dan kelima yang terkirim. Saya berharap semuanya. Sebenarnya ada, Pak. Semuanya sudah ada.
Pak siapa ini? Pak Surjana. Pak Surjana, bisa langsung ketik di YouTube Revo Algani, semuanya ada di situ. Saya taruh. Enggak, tulisannya gede itu. Ada foto saya pas lagi ngerjar kemarin. Itu minta ditulis. Semua rekaman dijadikan YouTube, Pak ya, Ustadz ya? Ya, semuanya. Jadi nanti, gini aja. Nanti sama admin kami, kita kirim lagi runtun ya di grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Nah, gitu ya. Biar memudahkan. Baik, ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi? Alamat di YouTube-nya apa Ustaz tadi? Nah, Revo Algani. Revo Algani. Revo Algani. Syukron. Afwan, la syukra ala wajib. Silakan yang lain. Anda Ustadz, Ahwan. Tafadhol, Pak Soleh. Lafaznya atamanna laka sifaan ajila. Itu apakah boleh disambung atamanna laka sifa ajila? Apa boleh? Boleh. Jadi atamanna laka syifa al-ajil. Kayak Tapi gitu. tasdid syamsiah ya Ustaz. Ya, kalau syamsiah wajib tasdid. Atamanna laka syifa al-ajil. Atamanna laka syifa al-ajil. Seperti itu. Syukron Ustaz. Atamanna laka syifa al-ajil. Afwan, la syukra ala wajib. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan sobat tulis? Silakan. Ini kelas unek-unek ini. Silakan. Ada tambahan sedikit Ustaz, barangkali diutarakan yang lain, mohon alam saya belum tahu. Jadi ada nggak ke depan kita dibiasakan mencoba berbahasa Arab yang sudah kita pelajari tersebut dengan berpasangan dulu, misalnya saya dengan siapa, dengan nanti perjanjian masing-masing kesepakatan di jam berapa, hari berapa gitu, supaya memaksimalkan hasil belajar gitu. Nah, alhamdulillah ini pertanyaannya bagus. Sebenarnya saya mau jelaskan tapi udah ditanya. Ya, oke. Jadi karena ini kita perkenalannya materinya mentok tadi di perkenalan. Untuk kelanjutannya, kelas selanjutannya kita muhadasah langsung ya. Jadi prakteknya sekarang. Dulu buku 1, 2, 3 itu banyak teorinya. Besok bagi yang ikut kelas lanjutan itu prakteknya, sudah full praktek. Jadi nanti akan ada sama seperti sekarang 10 kali pertemuan. Ya, dalam 3 minggu itu ada 10 kali pertemuan. Materinya cuma 5. 10, 5. Berarti hari satunya itu fokus praktek. Fokus praktek. Nanti lihat sikon kalau memang memungkinkan untuk dipasangkan, mungkin dipasangkan. Kalau enggak, mungkin saya yang jadi pasangannya gantian. Kita juga bakal maksimalkan nanti breakout room di situ. Satu-satu seperti itu. Jadi nanti ini kalau untuk temanya sendiri yang kelas lanjutan itu percakapan ketika pagi, bukan pagi. Percakapan, saya lupa ini. Sudah saya tulis. Itu ada di rumah. Ini kebanyakan pagi ya waktunya. Percakapan di rumah 1, percakapan di rumah 2. Maksudnya bukan rumahnya ada 2, enggak. Maksudnya ya pagi, ketika pagi setelah sholat subuh, setelah itu percakapan pagi sebelum berangkat kerja atau apa, kayak riwah-riwahnya seperti itu. Percakapan dengan tetangga baru, ya percakapan di pasar, setelah itu di perjalanan. Perjalanan itu kalau naik mobil atau naik kendaraan umum. Nanti ini mungkin akan ada revisi dengan tema yang mungkin paling dekat dengan kita. Nah, di situ nanti teman-teman yang kemarin bertanya, Mas Revo, kita bakal belajar kosakata enggak? Gitu. Mending kita berikan mufrodat setiap pertemuan. Itu nanti di situ ada. Mufrodatnya kita bagikan dulu. Jadi belajar itunya bisa lebih enak. Mufrodat ada. Kaidahnya ada, hafalannya juga ada. Enggak banyak insya Allah. Pertemuan besoknya kita langsung praktek kayak gitu. Sekarang materi, 2 hari setelah itu praktek. Kayak gitu Pak. Ada nanti insya Allah. Yang lain mungkin akan ada pertanyaan?
Silakan. Baik. Sebentar. Baik, sahabat tulis. Ini karena memang waktu ya untuk kelas kita ini yang sekarang untuk materinya itu udah beres. Saya minta tolong ini dong, 1 atau 2 kata untuk kelas kita yang sudah kita jalani ini. Ya, apa kayak terserah. Jangan lupa pesannya juga, biar nanti kalau kelas selanjutnya bisa benar-benar kita pakai. Kita butuh sekali kayak gitu. Ya, ini yang bisa on cam ya. Karena saya pengen lihat ini wajah-wajah semangat dari sobat tulis. Oke, dari Bu Murni dulu. Gimana Bu Murni selama 2 minggu ini? Masih di mute ya? Mic-nya masih ke mute, Bu Murni. Iya, belum dibuka. Tafadhol, nah ini udah kebuka. Hazihi daurah jaidah jiddan. Saya nggak ekspektasi Bu Murni jawabannya pakai bahasa Arab. Hadhihi daurah jamilah jiddan. Jaidah jiddan. Jaidah jiddan. Mantap, ini dikit tapi langsung berkesan. Ya, baik, syukron Bu Murni. Enggak, ini benar-benar belajar ya 2 minggu ini. Baik. Mantap. Kalau Pak Hadi gimana? Indonesia nggak apa-apa, Pak. Oh, mantap. Mantap. Oke, dari Bu Nisa. Kesannya nggak apa-apa. Jadi nggak 1 kata atau kesannya nggak apa-apa. Iya, kesannya ya tambah banyak kosakata dan makin banyak yang saya dapat. Cuman hafalannya saya masih kurang nih Ustadz. Hafalan ya. Saya rasa ini problem semua yang ada di sini. Problem bersama ini. Tapi hafalan insya Allah dikit-dikit. Insya Allah akan belum bertambah. semua dihafal. Ya. Udah ada usaha menghafal itu udah bagus banget itu. Punya tip menghafalkan Pak Ustadz. Tip menghafal. Saya berikan tips menghafal ya. Dikit saja. Hafalkan yang dibutuhkan. Itu bakal cepat dan lama. Ya. Contoh. Tulis. Ditulis. Tulis itu jelas. Makanya saya selalu berikan latihan. Contoh seperti ini. Besok ada teman yang menikahkan anaknya. Ini butuh, ini kita ungkapan selamat untuk kalian berdua. Ini butuh. Hafalkan yang itu bakal lama sekali ininya melekatnya. Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma kayak gitu. Terus ini bukannya kayak gimana? Oh, besok kayaknya dia sakit ini. Enggak kayak gitu ya. Ada teman kita sakit, kita hafalkan yang itu bakal lama. Pun nanti ada kejadian lupa sama kalimatnya pas di hari H. Ya contoh ini, udah mengucapkan aduh apa ya tadi? Selamat buat kalian berdua. Lupa, akhirnya dibuka. Nah, kejadian buka ini yang bakal buat hafalannya tambah kuat. Ingat selamanya. Karena menurut saya, pengalaman saya, yang membuat kita ingat lebih kuat itu adalah momen yang berbeda dari biasa. Saya sering cerita, saya ingat dulu saya ditempeleng sama guru saya ketika pagi-pagi saya nyanyi di Gontor itu. Pagi-pagi itu gurunya belum datang, saya nyanyi konser sama teman-teman saya, tapi yang ditumbalkan saya. Pak, saya masih ingat orangnya siapa sampai sekarang. Karena kejadian itu tidak biasa. Kayak gitu. Ya. Itu tipsnya, Pak. Jadi hafalkan sesuai kebutuhan. Setelah sesuai kebutuhan itu terpenuhi, oh ini nanti sesuai keinginan. Baru nanti lama-lama. Jadi kalau yang dipaksa biasanya susah.
Ya, Iya, Biasanya kalau yang sakit itu saya biasanya labasa tohurun itu insya Allah itu gitu. doa. La ba'sa tohurun. Tohurun insya Allah. La ba'sa itu nggak apa-apa. Artinya, la ba'sa nggak apa-apa. apa-apa. La ba'sa, nggak apa-apa. Tohurun itu artinya suci kan? Suci insya Allah. Maksudnya di situ la ba'sa tohur insya Allah. Sakitmu ini pembersihan dosa. Dosa. Kayak gitu. Basa. La ba'sa tohur insya Allah. Apa nih, Ustaz? Silakan. Saya hari Sabtu tuh menghadiri undangan sunatan. Apa yang perlu diungkapkan ya? Barakallah, Pak. Barakallah. Iya. Kalau ini apa? Apa namanya? Hitan itu bahasa Arab sebenarnya. Kalimatul kita. Iya. Sunat. Ya, khitan ya. Khitan mubarak. Ya, sebenarnya khitan mubarak atau khitan sa'id. Kalau kita bilang khitan sa'id ya, apa sunat yang berbahagia, saya rasa itu kalau lagi baru disunat gak bahagia dia. Nah, sebenarnya barakallah seperti itu. Apa? Kalau ke bapaknya nanti bisa didoakan apa anak yang soleh seperti itu ya. Kita bisa pakai dzurriyyah sholihah. Dzurriyyah sholihah. Semoga jadi keturunan yang soleh. Soleh apa solehah? Dia jadi sholihah karena dzurriyyah. Bukan karena cowok atau ceweknya. Dzurriyyah itu kan artinya keturunan. Keturunan. Jadi solihah itu artinya jamak ya, Ustaz? Kalau bentuknya dia mufrad, tunggal dia itu sebenarnya. Cuman maksudnya banyak. Contoh, masyarakat itu satu masyarakat, tapi orang di situ banyak, gitu. Mujtama itu bentuknya mufrad, bukan jamak. Dzurriyyah sholihah, jadi bisa pakai gitu Pak Saleh. Barakallah, semoga anaknya jadi dzurriyyah sholihah, kayak gitu. Turunan yang soleh. Dzurriyyah sholihah, masukkan aja dikit-dikit bahasa Arabnya, dzurriyyah sholihah. Atau bisa kalau cowok kan, yang jelas yang sunat cowok ya jelasnya. Ya, walad soleh insyaallah. Walad soleh. Waladun soleh insyaallah. Waladun soleh insyaallah. Barakallah. Pertama ke anaknya atau bapaknya yang punya hajat. Barakallah walad soleh insyaallah. Barakallah walad soleh. Waladun. Ingat kan waladun? Anak laki-laki ya. Ya kalau yang disunat udah gede ya berarti rajulun soleh ya. Rajulun soleh, waladun soleh. Ya, kalau masih anak-anak waladun soleh. Barakallah waladun soleh. Walad soleh insyaallah. Waladun soleh insyaallah. Itu doa itu. Semoga menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Itu Pak. Ya. Syukron, Ustaz. Afwan la syukran ala wajib. Kita lanjut dulu ya. Kalau Bu Yulisa gimana? Ya alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau ngasih selamat jadi tahu ilmunya itu nggak asal. Oh, nggak asal. Boleh. Ini yang kelihatan dulu ya, Pak Soleh. Pak Soleh gimana? Hani'an laka ana fakhurun bih. Oh, hani'an laka ana fakhurun bik Jamil. Ini langsung dipakai ya? Ya. Yang lain-lain mungkin ini. Pak Surjana ada? Halo Ustaz. Nah, gimana Pak Surjana? Tapi banyak ini ya, absen kemarin. Absennya sih, jadi ya pengen saya sih ada kesempatan mengulang malah. Oke, nanti semoga ini ada sesi mengulang. Kalau memang tidak ada, kita akan susun sedemikian rupa biar enak belajarnya. Iya, siap. Baik, ini mungkin mewakili semuanya ya yang sudah hadir. Syukron ala hudurikum, syukron ala lihtimam. Kafani bihada. Semoga besok Sabtu itu kita dapat kemudahan dan pemahaman yang matang, yang paripurna, sehingga apa yang kita pelajari selama 2 minggu ini benar-benar bermanfaat. Amin. Amin. Kafani bihada, saya juga minta doa buat om saya itu semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Itu for your information ya kalau bahasanya.
FYI, itu meninggalnya bukan sakit, bukan kecelakaan. Jadi kerja, pusing, bawa ke rumah sakit, meninggal. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di usia berapa? Gimana? Di usia berapa? Belum sampai 50, 40 berapa, masih muda. Oh ya Allah, masih muda. Masih muda, jadi anaknya masih kecil itu, masih baru sunat. Kata dokter ini habis stroke apa gimana, pusing kepala gitu Ustaz? Nggak pernah stroke, nggak pernah apa. Ya Allah, ajal ya Ustaz ya. Ajal ya. Ajal. Kita saja kaget gitu yang diberikan kabar. Kayak, hah? Gitu. Sampai istrinya itu kan posisinya naik motor langsung jatuh. Kan orang Sidoarjo agak kasar kalau ngomong. Dikatain sama saudaranya. Gimana sih gitu. Naik motor aja jatuh katanya gitu. Sambil nangis-nangis bilang ke adiknya ayah itu, Mas Karim, kenapa katanya? Mas Karim nggak ada umur katanya gitu, udah meninggal. Kaget semuanya. Soalnya memang nggak ngira gitu. Kan memang di bangunan, pas nganu pasir itu tiba-tiba pusing, pulang, diantar ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit meninggal. Jadi memang sudah waktunya, ya. Tidak. La yastakhiruna sa'atan. Itu kan kalau la yastakhiruna sa'atan. Tidak dapat ditunda. Wala yastak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ya, enggak ada yang ajalan kecepatan ataupun terlalu lambat. Seperti itu. Semuanya sudah tertulis. Nah, kita sebagai yang hidup, mati ini sebagai wasiat ya, terhadap kita. Sebaik-baik wasiat adalah kematian. Ya, syukron ala hudurikum wa ihtimamikum. Astaghfirukum min jami'il khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Syukron. Ana sa'idun biliqa.